Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Celebes People, senang sekali rasanya saya Kinan Aulia menyapa Anda langsung dari kantor Celebes Media Group di lantai 15 Menara Besoa. Dan tentu saja hari ini saya menyapa Anda dalam program Makassar Tudes Dialog. Kita kembali lagi episode kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik dan pastinya akan memberikan informasi untuk Anda semua dimanapun berada. Nah, Celebes People, episode kali ini kita ketahui juga bahwa pemerintah Kota Makassar selalu menghadirkan berbagai macam program, namun ada berbagai program yang dijadikan program prioritas. Salah satu program prioritas pemerintah Kota Makassar terkait isu kesehatan. Nah, di isu kesehatan ini sendiri juga ada satu yang menjadi sorotan, yakni terkait stunting. Stunting ini memang perlu perhatian yang lebih khusus lagi karena memang baru-baru ini Makassar juga mendapatkan posisi nomor 2 stunting dengan angka stunting terendah ya. Dan tentu saja dengan pencapaian ini pencegahan dan penanganan yang selalu dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dan juga OPD terkait itu akan kita gali lebih dalam lagi pada Makassar Tudes Dialog. Dan sudah hadir di samping saya yang akan menjawab tema kita pada hari ini ada Ibu Nur Saida Sirajudin selaku Kadis Kesehatan Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang agak karebar. Kariba deceng, kariba baik. Baik, deceng dan baik ya. Ini perpaduan lokal yang luar biasa sekali. Okay. Baik. Cantik sekali hari ini Bu Kadis. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Baik, nah sebagai kepala dinas tentu saja ini banyak sekali aktivitas dan juga rutinitas yang pastinya padat. Sebelum kesini tadi sudah banyak sekali aktivitas. Sudah gate yang keempat. Deh. Oh, gate yang keempat. Tapi terima kasih sudah menyempatkan datang ke kantor kami ya Bu. Baik. Alhamdulillah. Nah, Bu Kadis sendiri ya, biasanya kalau di masyarakat atau mungkin di kantor, biar kita lebih nyaman lagi ngobrolnya, akrabnya nih presenter panggil apa nih? Panggil Ida saja. Oh, Ibu Ida. Iya, Bu Ida ya. Nah, Bu Ida, ini kita akan membahas terkait Makassar menuju zero stunting. Artinya sekalipun dengan posisi kedua terendah, masih ada PR buat Kota Makassar untuk bisa menduduki posisi pertama, bahkan mungkin zero stunting seperti tema kita. Namun sebagai edukasi awal di dialog kita ini untuk membuka pembicaraan ini, boleh dijelaskan kepada Celebes People dan juga pemirsa sebenarnya stunting itu seperti apa sih dan faktor apa yang menyebabkan sehingga orang ini bisa stunting? Oke. Silakan Bu Kadis. Makasih deh ya. Ya. Alhamdulillah hadir di sini untuk memberi informasi terkait dengan stunting ya. Nah, stunting ini sebenarnya adalah gangguan pertumbuhan, perkembangan anak yang mana akibat kekurangan gizi kronik dan infeksi berulang yang ditandai dengan berat badan, tinggi badan di bawah standar yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021. Ya. Nah, terkait dengan bagaimana kita bisa mengetahui stunting atau tidaknya, itu melalui pengukuran secara antropometri oleh tenaga kesehatan yang berkompeten. Jadi bukan berarti bahwa kita melihat yang seperti saya jelaskan tadi bahwa tidak sesuai berat badan dan tinggi badan, jadi kalau kita melihat anak pendek, anak kurus, tiba-tiba kita bilang bahwa itu stunting. Oh, tidak. Ini stunting nih. Oh, ini stunting ini, itu tidak seperti itu ya. Jadi penentuan stunting apa tidaknya itu berdasarkan dengan bagaimana pengukuran secara antropometri oleh tenaga kesehatan yang berkompeten. Jadi tidak bisa secara visual kita melihat seperti itu. Tidak boleh langsung memvonis bahwa yang pendek itu stunting ya, yang kurus itu stunting, tidak seperti itu. Walaupun memang definisinya adalah tidak sesuai berat badan, tinggi badan sesuai usianya di bawah standar ya. Jadi harus betul-betul pengukuran dan itu perlu disertai dengan dari tadi awal saya jelaskan bahwa infeksi kronik yang berulang ya. Jadi ditandai dengan seperti itu. Oke, baik. Ibu, biasanya mungkin yang menjadi problem utama sehingga stunting ini terjadi atau terkena terhadap diri seseorang itu biasanya karena apa saja? Sebenarnya kan memang ini stunting harus kita jaga dari masa remaja, pranikah. Jadi di masa remaja itu kita harus menjaga dengan bagaimana setiap remaja itu mengkonsumsi tablet tambah darah. Ya, minimal 1 kali 1 biji 1 minggu ya. Itu 1 biji 1 minggu itu harus dia konsumsi, dan pada saat ibu hamil harus mengkonsumsi tablet tambah darah selama 90 hari. Nah, itu menjaga bagaimana nutrisi kita jaga, karena bagaimana stunting dicegah itu dari awal ya, dari janin sampai dengan baduta.
sampai dengan usia 2 tahun. Jadi dari 10.000 HPK, hari pertama kehidupan itu harus kita jaga. Jadi untuk jangan ada stunting, mari menjaga kehamilan dari pertama sampai lahir, bahkan sampai usia 2 tahun. Jadi ibu hamil harus sering memeriksakan diri dengan ANC 6 kali di puskesmas untuk melihat asupan gizi. Karena dimulai dari situ. Jadi ini stunting yang ada sekarang kita bagaimana mengzerokan yang ada dan bagaimana supaya tidak ada lagi. Ya, kita jaga dari masa pranikah, nikah, hamil, dan bahkan lahir sampai usia 2 tahun. Itu yang harus kita jaga. Baik. Ini artinya ada beberapa fase yang dilewati, Bu ya. Iya. Agar stunting ini tidak terjadi baik pada bayi maupun mungkin ibu hamilnya tersebut yang juga jadi kita harus dalam pantau, menjaga, terus harus dipantau dari masa kehamilan. Makanya itu di setiap puskesmas ada kelas ibu hamil. Dari kelas ibu hamil itulah yang kita melihat bagaimana dari pengukuran, dari pemeriksaan apakah bayi yang di dalam kandungan itu sesuai dengan perkembangannya, usia kehamilannya. Makanya perlu ANC sesegera mungkin setiap ibu hamil yang ada di wilayah puskesmas masing-masing. Oke, baik. Nah, kalau misalnya Ibu untuk penanganan tersendiri, adakah mungkin cara yang tepat ketika seseorang baik itu ibu hamil atau mungkin anak atau apa tadi anak di bawah 2 tahun itu terkena, itu seperti apa sih mungkin penanganan yang tepat yang bisa dilakukan? Iya, sebenarnya sih kalau kita melihat ya, tadi dari definisinya berat badan, tinggi badan di bawah standar. Artinya dengan seperti definisi itu, kita berharap bagaimana asupan gizi yang bagus, tinggi protein hewani maupun nabati. Jadi bagaimana ibu-ibu melihat bayi mulai dari begitu lahir ya, kalau ibu hamil di dalam kandungan, bagaimana betul-betul gizinya diperhatikan, begitu lahir dari bayi sampai usia 2 tahun, ibu memperhatikan bagaimana asupan gizi karena sebenarnya bagaimana tidak terjadi stunting itu yang pertama pola asuh dari orang tua, bagaimana orang tua selalu memperhatikan gizi anaknya. Yang kedua bagaimana lingkungannya juga harus bersih. Itu yang menjadi catatan penting bagaimana supaya betul-betul kita ini terhindar daripada stunting. Karena pemerintah kota sih sebenarnya pada dasarnya kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang akan dilakukan itu terkait dengan bagaimana Makassar zero stunting itu sudah sangat-sangat banyak yang dilakukan. Terbukti di setiap hari Sabtu itu Ibu Wakil Wali Kota selaku Ketua Percepatan Penurunan Stunting di Kota Makassar setiap Sabtunya itu melakukan gerebek stunting di puskesmas. Jadi kami Dinas Kesehatan beserta dengan Badan KB ya, pengendalian penduduk itu bersama-sama dengan camat setempat, kepala puskesmas setempat di mana menjadi lokus. Nah di situ kita lihat bagaimana peran pemerintah terkait untuk Kota Makassar zero stunting. Nah kembali lagi ke masyarakat. Pemerintah sudah giat yang terlalu banyak dilakukan, jadi masyarakat lagi bagaimana sih pola asuhnya harus diperbaiki dan kesadaran dari lingkungan ya. Jadi jangan hanya berpikir bahwa oh ada pemerintah, ada ini. Mari kita sama-sama ya. Ibu pola asuhnya perbaiki, gizinya dipertahankan. Karena gizi juga jangan berharap bahwa gizi itu nanti makanannya daging, misalnya ayam. Ikan saja boleh ya. Sayur bening juga bisa. Intinya tinggi protein, tinggi karbohidrat, tinggi protein hewani dan nabati. Dari tempe bisa, ikan bisa, telur 1 biji pun bisa. Jadi bagaimana seorang ibu memperhatikan gizi anak-anaknya dari pagi sampai tidur. Jadi malam 3 kali sehari makannya itu betul-betul gizi seimbang yang harus diberikan. Baik, terkait asupan dan juga gizi bahkan mungkin lingkungan sekitar yang juga sanitasinya juga diperhatikan. Oke, baik. Artinya pemerintah maupun juga masyarakat dalam hal ini memang harus berkolaborasi dengan baik. Nah, yang menarik tadi saya sempat mendengar bahwa setiap hari Sabtu ini juga menjadi kegiatan rutin nih, Bu. Nah, kalau untuk di Makassar sekarang kan memang untuk wilayah kecamatan mungkin boleh sharing kepada Celebes People juga, Bu Kadis. Mungkin dari kecamatan ini, kecamatan mana sih yang mungkin paling rawan atau paling banyak nih?
stunting? Kalau dari 15 kecamatan ya, kita Ya, ada 20 lokus oke. untuk menjadi perhatian pemerintah. Nah, ada beberapa kecamatan memang agak tinggi, nah itu menjadi perhatian kita semua, bagaimana terkait dengan yang di lokus ini kita turunkan, karena ada 2 pendataan sebenarnya deh ya, pendataan SSGI, Survei Status Gizi Indonesia, itu Oke. di mana Kota Makassar berada di posisi 18,4 untuk tahun 2022, Ya. yang tadinya 2021 itu 18,8, jadi sudah ada penurunan 0,4%. Sedangkan untuk EPPGM itu bayi elektronik, bayi Nembeatrix yang kita langsung turun ke lapangan, Oke. sebenarnya sih memang juga ada penurunan ya dari tahun 2021 5, sekian, 2022 4, sekian, terus di Februari karena pendataan itu di Februari Agustus oleh Dinas Kesehatan sudah turun 3,7. Tapi bukan berarti bahwa dengan turunnya ini kita langsung menganggap bahwa sudah ada keberhasilan. Nah, ini yang menjadi tolak ukur untuk berbagai lintas SKPD karena di dalamnya ini kita bukan hanya kesehatan ya, ada Badan Pengendalian, ada Bapeda dan ada DP3A, ada BPM yang berkolaborasi bersama-sama bagaimana terkait dengan penurunan stunting yang ada di Kota Makassar. Jadi dari unsur spesifik dan sensitif itu ada. Yang spesifik itu ya kami pastinya Dinas Kesehatan terkait dengan pemberian makanan tambahan, bagaimana kami memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya, terkait dengan sensitifnya itu ada di OPD lainnya untuk membantu bagaimana terkait sanitasinya, bagaimana terkait pangannya, ya itu kami saling berkolaborasi terkait dengan penurunan ini. Jadi sebenarnya sih pemerintah Kota Makassar itu sudah banyak melakukan hal-hal, tetapi kita tidak berhenti sampai di sini. Ya, kita tidak berhenti, pastinya selalu melakukan inovasi-inovasi agar zero stunting di Kota Makassar itu bisa kita dapatkan. Karena memang kita dikejar ya untuk tahun 2024 itu SSGI harus turun menjadi 14%. Oke, bahkan zero stunting ini bisa didapatkan di 2024 ya. Mudah-mudahan. Mari kita Baik, berkolaborasi. Bu Kadis. Nah, yang menarik lagi adalah banyak yang tadi Anda sampaikan bahwa sudah banyak program yang juga turut dilaksanakan oleh pemerintah kota, SKPD terkait, bahkan dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan. Mungkin boleh berbagi juga Bu Kadis sejauh ini, mungkin apa saja sih yang sudah dilakukan, baik itu yang turun di masyarakat langsung atau mungkin program yang berjalan untuk mencegah stunting ini sendiri. Iya, sebenarnya sih kalau kita mau mencegah ya, pastinya tadi yang saya sebut dari awal kita cegah dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi pastinya mulai dari ibu hamilnya kita cegah, bahkan dari remajanya kita cegah dengan pemberian tablet tambah darah, dari ibu hamilnya kita cegah dengan memeriksakan diri selama 6 kali ANC ya, antenatal care, terus ada kelas ibu hamil kita buka untuk bagaimana kita ngajar terkait dengan edukasi makanan bergizi, bagaimana menjaga kehamilan, bagaimana senam kehamilan, itu kita lakukan edukasi di dalam kelas ibu hamil. Dan bagaimana memantau ibu hamil untuk suplai tablet tambah darah selama 90 hari. Itu pencegahan dari ibu hamil ya sebelum janin ini lahir. Nah, begitu janin ini lahir, kita pantau lagi. Kita pantau lagi bagaimana 0 bulan sampai 9 bulan imunisasinya, bagaimana pengukuran berat badan, tinggi badannya di posyandu, itu yang kita pantau terus sampai usia 2 tahun. Nah, disinilah kami juga sebenarnya berharap bagaimana kolaborasi antara orang tua dengan pemerintah, walaupun kita sudah melakukan hal-hal seperti itu, ya pastinya juga harus dibantu oleh orang tua sendiri terkait dengan pola asuhnya. Karena kemarin juga pada saat turun lapangan ya grebek stunting dilakukan oleh Ibu Wakil Wali Kota selaku ketua tim beserta OPD terkait, itu kami juga memang turunnya itu dengan bantuan PMT, pemberian makanan tambahan, itu berupa susu, berupa vitamin yang dianggarkan. Nah, itu kan artinya kepedulian pemerintah sudah kelihatan dari situ. Tetapi bukan berarti bahwa dengan adanya pemerintah, masyarakat juga hanya mengharap dari pemerintah. Jadi kan tiap harinya itu harus kita jaga. Harus tiap harinya sebenarnya. Jadi iya kan tetap kita lakukan pemantauan, tetapi pola asuh ini yang harus betul-betul dimaksimalkan oleh orang tua untuk melihat bagaimana gizi seimbang buat anak mereka seperti itu. Tapi kalau di Kota Makassar sendiri, khususnya mungkin pada saat Bu Kadis maupun juga pemerintah Kota Makassar melakukan grebek stunting ini, bagaimana sih mungkin untuk warga Kota Makassar atau mungkin ibu-ibu hamil atau anak-anak yang diberikan edukasi, bagaimana kondisi saat ini memang terkait stunting yang ada di Kota Makassar sejauh ini, Bu Kadis? Iya, kalau lihat kondisi sih ya, karena memang kita juga turun ke lapangan, ya rata-rata memang ya masyarakat yang
Bukan berarti bahwa ekonomi menengah ke bawah saja, menengah ke atas pun ada kita dapatkan Yang stunting. stunting juga. Ya stunting juga karena itu ya Oke, tergantung kembali lagi ke pola asuh. pola asuh Ibu ya. yang bekerja yang tidak memperhatikan gizi anaknya. Jadi di sini intinya bagaimana supaya tidak ada stunting, pola asuh terkait dengan pemberian gizi seimbang pada anak. Nah, kalau dari kami Dinas Kesehatan memonitoring terkait dengan perkembangan ini dengan melalui pemberian makanan tambahan. Pemberian makanan tambahan ya pasti kita lihat bagaimana perkembangannya. Tapi begitu kami mendapatkan perkembangan yang sudah signifikan, yang bagus, bagaimana mempertahankan kembali lagi ke rumah tangga. Oke. Seperti itu. Makanya mungkin tadi Bu Kadis menyampaikan bahwa memang untuk stunting ini bukan hanya pada bayi yang sudah lahir atau ibu hamil yang sedang mengandung, bahkan mungkin pada saat setelah menikah, memiliki anak atau sudah melahirkan anak itu memang ada fase-fase yang harus Harus betul-betul dijaga, dijaga iya. dan diperhatikan. Harus dijaga. Ya, ini sangat menarik Bu Kadis. Anda tadi menyampaikan bahwa untuk ekonomi kelas atas pun atau mungkin menengah ke atas itu masih terjadi stunting. Artinya bukan hanya dari segi makanan yang disiapkan, tapi pola asuh. Pola Nah, kalau untuk asuh, dari Bu iya. Kadis sendiri sebenarnya pola asuh yang baik yang seperti apa yang harus dihadirkan oleh warga Kota Makassar? Baik itu dari yang mungkin kelas menengah atas atau mungkin bahkan kelas menengah bawah yang memang mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menjangkau makanan-makanan gizi yang tadi Anda maksud. Tapi Bu Kadis tahan dulu, kita akan jawab nanti seusai jeda berikut, kita akan jeda dulu. Baik, Salabas People, kita akan kembali lagi di break selanjutnya. Setelah break ini jangan kemana-mana, tetap di Makassar Dialogs Today.
Ya, baik Celebes People, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Makassar Today's Dialog. Dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia dan bersama narasumber cantik kita. Ada Ibu Nur Saida, masih bersemangat Ibu? Masih Hadis? dong. Masih ya, apalagi kalau perempuan ketemu perempuan ya. Iya, biasanya Oke, baik nih Bu Kadis. Tadi kita sebenarnya di segmen awal sudah banyak mendapatkan informasi dan juga edukasi terkait stunting itu seperti apa, bahkan mungkin program strategis pemerintah yang ternyata sudah mempersiapkan nih untuk menekan angka stunting yang ada di Kota Makassar. Dan dapat kita katakan ya, simpulkan dalam dialog ini memang cukup berhasil. Namun masih ada catatan yang cukup banyak juga untuk menuju ke zero stunting 2024. Tadi saya ada titipan pertanyaan kan Bu Kadis ya sebelum kita jeda. Ya mungkin boleh dibantu jawab nih Bu Kadis, seperti apa mungkin yang sudah dipersiapkan atau dilakukan dalam hal pola asuh ataupun juga memberikan asupan gizi. Ini kita membahas terkait masyarakat yang menengah ke bawah, bahkan mungkin menengah ke atas. Ternyata ada dua perbedaan, namun ternyata ini juga kerap terjadi di kalangan menengah ke atas. Mungkin Bu Kadis sendiri ada pengalaman pribadi juga. Ya, seperti apa Bu Kadis? Silakan. Iya, boleh ya. Nah, terkait dengan bagaimana pola asuh ya, kita tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi, edukasi terkait dengan bagaimana pemberian makanan seimbang, gizi seimbang pada anak. Nah, dimulai dari lahir. Ya, pastinya kita menjaganya dari ibu hamil. Jadi sudah saya singgung sedikit bahwa di setiap puskesmas itu melakukan kelas ibu hamil, di mana di kelas ibu hamil itu kita lakukan edukasi, sosialisasi terkait nutrisi yang harus dikonsumsi untuk menjaga janin sesuai dengan berat badan, berat janin dengan usianya. Begitu lahir 0 sampai 6 bulan, maksimalkan dengan ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif ini yang menjadi kendala sebenarnya juga kenapa Makassar juga belum 100%. Kendala-kendala ini pada wanita yang bekerja. Menganggap bahwa pemberian ASI eksklusif itu mereka tidak bisa lakukan di 0 sampai 6 bulan karena faktor harus keluar bekerja setelah bayi 3 bulan. Karena kan cuti melahirkan kan cuma 3 bulan. Setelah keluar, setelah keluar itu sudah tidak bisa memberikan ASI eksklusif. Sebenarnya boleh ya, bisa sekali itu dilakukan. Contoh seperti saya kemarin juga bekerja pada saat habis melahirkan, itu saya lakukan untuk agar upaya 0 sampai 6 bulan itu ASI eksklusif saya berikan untuk mencegah terjadinya stunting itu dengan melakukan bank ASI. Bank ASI itu saya peras ya. Saya peras dalam dot, saya simpan di pintu kulkas, itu bertahan 2 kali 24 jam. Jadi begitu akan diminumkan, jadi anak walaupun kita bekerja tetap minum ASI. Karena berharap memang ya ibu-ibu ini memberi ASI eksklusif kepada anak 0 sampai 6 bulan. Jangan memberikan makanan tambahan atau minuman tambahan selain ASI di 0 sampai 6 bulan. Ini salah satu cara untuk mencegah terjadinya stunting. Nah, setelah 6 bulan ke atas baru boleh diberikan makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI kita berikan sesuai dengan kriteria usianya. Itu banyak kok dijual di pasaran ya, banyak di supermarket ya. Bubur susu misalnya sampai dengan berdasarkan dengan usianya itu ada sampai 1 tahun bahkan sampai 2 tahun. Nah, asupan gizi inilah bagaimana pencegahan agar 1000 hari pertama kehidupan itu bisa kita tekan. Jadi kita sudah menekan pencegahannya mulai dari hamil. Ya, pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil dan bagaimana asupan gizi pada saat hamil, dan begitu lahir janin 0 sampai 6 bulan pemberian ASI eksklusif, 6 bulan sampai 2 tahun bagaimana memberikan MPASI, makanan pendamping ASI, dan bagaimana pola gizi yang baik setelah 1 tahun ke 2 tahunnya. Nah, di sini waktu yang sangat harus kita maksimalkan menjaga di 1000 hari pertama kehidupan ini. Di sini yang harus kita jaga. Nah, sekarang bagaimana pemerintah Kota Makassar khususnya melalui Dinas Kesehatan ya, tidak henti-hentinya melakukan edukasi, sosialisasi terkait kunjungan ke posyandu. Karena ini juga salah satu pencegahan daripada stunting itu bagaimana kita selalu mengukur berat dan tinggi badan si anak. Nah, kalau seumpama masyarakat membawa anak ke posyandu di mana di situ adalah tempat pelayanan buat ibu dan anak, ya, masyarakat hanya melihat posyandu itu dari segi imunisasinya saja 0 sampai 9 bulan, setelah itu menghilang. Nah, ini juga yang menjadi perhatian penuh pemerintah kota khususnya Dinas Kesehatan, bahwa posyandu itu mari dong sampai usia 5 tahun. Di sini kita bisa melihat. Jadi begitu mereka datang dengan mengukur tinggi dan berat badan minimal setelah 9 bulan pemberian imunisasi ya, itu kita lihat oh ini anak menuju ke
arah yang tidak sesuai berat badan dan tinggi badannya. Ayo dong kita cek kira-kira apa pola asuh yang tidak sesuai atau memang ada penyakit yang penyerta yang harus kita intervensi. Karena ini betul-betul intervensi spesifik dan sensitif yang harus betul-betul kita laksanakan terkait pencegahan-pencegahan ini. Seperti Oke, itu. baik. Jadi memang yang menjadi catatan pola asuh, terus juga asupan gizi yang masuk, bahkan Iya, juga lingkungan, dan iya. adalah yang paling penting tadi mengenai Eh, waktu Waktu, dari orang tua iya. menjaga bayinya ya, Oke, dan pasti jangan bahkan lupa juga ASI. ya PHBS ya, pola bersih hidup dan sehat. Oke, Terkait dengan sanitasi tetap menjadi lingkungan. nouns juga Iya, yang paling penting ya, benar. Bu Kadis. Nah, ini yang menarik Celebes People dari perbincangan kita pada siang hari ini. Bu Kadis sendiri ini kan menjadi langkah strategis nih yang pemerintah baik SKPD terkait ataupun juga bahkan mungkin dinas kesehatan yang tak henti-hentinya terus melakukan kerja keras dalam mensosialisasikan zero stunting ke masyarakat, dan hari ini sudah berada di posisi 2 terendah setelah Iya. Kabupaten Baru. Nah, kedepannya mungkin Bu Kadis yang menjadi langkah strategis selanjutnya atau target dari dinas kesehatan, baik juga mungkin pemerintah kota, akan ada apa lagi nih yang Iya. akan dilakukan? Iya, sebenarnya sih ini pemerintah kota tidak henti-hentinya ya mencari inovasi kira-kira apa yang akan kita lakukan. Kemarin sudah kita lakukan pemberian telur kepada stunting terkait dengan tinggi protein Ya. dari segi hewani. Ya rupanya kita melihat, waduh tidak terlalu strategis ini ya, pemerintah berpikir lagi kira-kira seperti apa. Nah, pada kesempatan ini kemarin sudah ada beberapa kelurahan percontohan terkait dengan satu warung, satu anak stunting itu yang dari organisasi kemanusiaan Dr. Udin itu sudah melakukan hal seperti itu dan ternyata berhasil. Ya ke depan pemerintah akan melakukan langkah-langkah strategis bagaimana nanti upaya-upaya lagi seperti ini kita lakukan. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya bagaimana pemerintah hadir memberi apa namanya memberi makanan tambahan kepada anak yang stunting itu merupakan pemicu juga buat si ibu ya terkait pola asuh. Jadi seperti ini pemerintah datang memberi contoh bahwa ini logisi seimbang yang baik untuk anak, dan mudah-mudahan kedepannya bagaimana keberlanjutan terkait dengan program ini ya kembalikan ke keluarga lagi, karena kan pemerintah tidak mungkin hadir setiap hari ya, setiap hari untuk memberi bantuan, tapi dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah kota itu mengajak masyarakat, oh seperti ini untuk mencegah jangan lagi ada stunting. Jadi stunting yang sekarang dengan data yang 3, sekian menurut EPPBGM itu dengan SSGI yang 18,4 itu, ini yang betul-betul kita akan jadikan bagaimana tidak ada lagi tidak ada lagi stunting. Tapi kita tidak bisa juga menutup kemungkinan begitu kita memaksimalkan yang ada untuk meningkatkan berat badan dan tinggi badan, akhirnya tidak stunting, tapi pencegahannya lagi yang harus kita perlu waspadai. Nah, jadi ada dua betul-betul PR ya, yang ada stunting sekarang bagaimana kita menzerokan, dan yang belum stunting bagaimana kita menjaga. Karena tidak akan pernah habis ya bila kita sudah kelihatan stunting yang kita zerokan, tapi yang pencegahan kita tidak lakukan. Nah, ini yang paling penting di pencegahan. Di pencegahan ini supaya begitu habis data sesuai dengan data yang ada, ya habis stunting di Kota Makassar, seperti itu. Jadi tidak berhenti, betul-betul intervensi ini, intervensi spesifik dan sensitif yang kita lakukan. Nah, bagaimana peran saya selaku dinas terkait dengan kuratifnya, pengobatannya, bagaimana terkait dengan dinas lain untuk pengendaliannya, sosialisasinya, itu kolaborasi yang sangat-sangat bagus di pemerintah Kota Makassar. Oke, baik. Jadi kolaborasi dan juga koordinasi yang dilakukan baik dari SKPD terkait, bahkan mungkin masyarakat atau mungkin dari yang terkena stunting itu sendiri. Jadi dari pencegahan, pengendalian untuk menekan angka stunting untuk menuju zero stunting di Kota Makassar. Bu Kadis, boleh sharing mungkin selama experience atau pengalaman Anda ya dalam mensosialisasikan stunting ini menuju zero stunting 2024, tantangan terberat dalam hal sosialisasi ke masyarakat apa sih mungkin, Bu? Iya sih sebenarnya sosialisasinya ya, pada saat kita sosialisasi ya inilah pemberian makanan yang bergizi buat adik-adik yang
untuk menjaga berat badan tinggi badannya pastinya ya keluhannya ya kalau kita punya duit untuk beli segala macam ya Tapi pernah seperti mendapat itu. penolakan mungkin? Ya kalau penolakan sih terkait bantuan tidak pernah ada. Ya yang namanya masyarakat kan kalau bantuan pastinya. Tapi bagaimana mereka feedbacknya ke kami Iya. lagi ke pemerintah kota bahwa setelah pemerintah kota tidak ada kami juga tidak bisa lagi apa-apa karena tidak ada dana misalnya membeli. Tapi dengan edukasi sosialisasi dari kami bahwa jangan berpikir dengan mahalnya ya dengan mahalnya gizi itu ya, yang asupan. dari mahalnya harga yang ditawarkan itulah gizinya tinggi. Tidak Ya. seperti itu. Ikan saja, sayur bening, tempe, itu yang harga murah, itu kan gizinya juga sudah seimbang. Intinya ada protein, ada karbohidrat, mineral, dan vitamin. Itu yang paling penting yang harus diinformasikan kepada semua masyarakat. Karena jangan sampai mereka berpikir bahwa gizi seimbang yang kami sosialisasikan itu harus mesti makan daging ya, yang mahal-mahal ya, harus ada ayam, harus ada daging. Kan ayam, daging, ikan itu adalah protein hewani ya. Terus tambah telur, protein hewani ya, kita tambah lagi dengan protein nabati seperti tahu dengan tempe. Nah bila itu dikonsumsi secara seimbang ya, pastinya untuk berat badan dan tinggi badan itu bisa kita kendalikan. Ya seperti itu. Jadi itu penolakan-penolakan itu yang ada selalu mengatakan bahwa iya kalau pemerintah kasih, kalau pemerintah tidak kasih kami tidak bisa lagi mengadakan seperti itu. Ya itu yang menjadi apalagi namanya hal terberat ya bagi kami Dinas Kesehatan bila sosialisasi terkait dengan ayo dong bagaimana terkait dengan pola asuh yang baik kepada anak dengan memperhatikan gizi seimbang. Mari kita melihat gizi seimbang itu tidak mesti mahal, yang murah juga bisa menjadi gizi seimbang. Seperti itu. Jadi tak henti-hentinya kita lakukan seperti itu. Jadi memang menjadi catatan yang sangat penting ya, baik bagi masyarakat ataupun mungkin masyarakat menengah ke atas, baik juga yang menengah ke bawah yang memang stunting lebih banyak terjadi karena edukasi yang kerap kali salah kaprah diterima di tengah-tengah masyarakat tersebut. Nah, Bu Kadis, mungkin untuk Bu Kadis sendiri sebelum kita sampai ke closing statement, optimiskan ya mungkin Ibu Ida sebagai Kadis Kesehatan Kota Makassar. 2024 Makassar bisa menjadi zero stunting. Insya Allah. Kalau insya Allah Kota Makassar bisa karena baru-baru ini juga kita memang sudah dikumpulkan ya sama pimpinan untuk bagaimana semua dinas ya, dinas berkolaborasi terkait penanganan stunting di Kota Makassar. Nah, bila itu kolaborasi itu akan jalan nantinya, yakin untuk bagaimana Kota Makassar bisa zero stunting dengan sekian data yang ada yang kami dapatkan. Nah, ini yang betul-betul ke depan ya pemerintah kota akan memaksimalkan dari kami selaku Dinas Kesehatan yang pemegang data karena pastinya kami yang menentukan ini stunting apa tidak. Yang tadi saya sudah sempat singgung di awal bahwa stunting itu bagaimana menentukan itu by penukuran ya, tidak hanya secara visual melihat berat badan, tinggi badan tidak sesuai. Oh ini anak stunting, oh ini anak pendek, ini stunting, tidak seperti itu. Jadi by pengukuran, jadi otomatis data itu dari Dinas Kesehatan karena Dinas Kesehatan lah yang berkompeten untuk mengukur melalui alat antropometri untuk menentukan bahwa ini stunting atau bukan stunting. Seperti itu. Jadi kolaborasi SKPD nantinya ini ya, sekitar kurang lebih 50 sekian SKPD, insya Allah mudah-mudahan camat lurah juga sudah semuanya berkomitmen ya terkait mari kita cegah sama-sama dan mari kita tuntaskan sama-sama. Artinya cegah yang 1000 HPK, tuntaskan yang sudah ada. Kita akan tunggu juga pastinya Bu Kadis ya mudah-mudahan untuk semua program strategis yang dihadirkan oleh pemerintah kota baik SKPD terkait dan juga mungkin 50 SKPD kecamatan kelurahan yang juga berkolaborasi untuk sama-sama bekerja keras nih untuk menzirokan stunting di Kota Makassar. Sebagai closing statement nih Bu Kadis, apa yang akan Anda harapkan mungkin sampaikan juga kepada seluruh Celebes People baik pemirsa yang menyaksikan Makassar Today's Dialog pada siang hari ini atau campaign dan ajakan terkait sama-sama kita tuntaskan stunting di Kota Makassar. Silakan. Kepada pemirsa Celebes TV ya, berharap saya di Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar berharap bagaimana setiap ibu hamil cek rutin kehamilannya ke puskesmas dengan melakukan ANC antenatal care sebanyak 6 kali,
konsumsi tablet tambah darah selama 90 hari. Dan begitu janin keluar, upayakan untuk bagaimana ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan itu dimaksimalkan, dan setelah 6 bulan bagaimana memaksimalkan dengan MPASI. Jadi mari menjaga anak kita dari janin sampai dengan usia 2 tahun. Jadi 1000 hari pertama kehidupan adalah periode emas anak-anak kita untuk kita perhatikan agar upaya-upaya pencegahan stunting di Kota Makassar sama-sama kita maksimalkan. Oke, Demikian. luar biasa sekali closing statement-nya. Terima kasih banyak Ibu Sama-sama. Ida, luar biasa ya. Iya. Hari ini telah membersamai kita, sekalipun mungkin waktu terbatas, tapi semoga kita bisa bertemu lagi, dan ketika kita bertemu Makassar sudah zero stunting. Amin. Baik Bu Kadis, sehat selalu, sukses Amin, amin. selalu, dan terus menginspirasi dimanapun berada. Ya. Baik Celebes People, itulah tadi obrolan kita bersama Ibu Nur Saidah Sirajuddin selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar terkait Makassar Zero Stunting 2024. Dan tentu saja kita akan bertemu lagi di episode berikutnya dengan episode yang pastinya lebih menarik lagi dan inspiratif, akan kami sajikan untuk Anda Celebes People dimanapun berada dalam program Makassar Today's Dialog. Saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja dan juga narasumber, mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.